Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Sebelumnya apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, perkenalkan, nama saya Dita Harun, saya berasal dari Telaga. Dan sekarang saya ingin tahu nama dari adik-adik, karena ini adalah pertemuan perdana kita ya. Ya, Oke, saya mulai dari sebelah kanan saya. Silakan. Nama dan alamatnya. perkenalkan nama saya Widi UI, saya beralamat di Telaga Biru. Terima kasih. Terus berikutnya. Perkenalkan nama saya Femma Ajang, saya berasal dari Bonepantai, Bu. Terima kasih. Oke, dalam pertemuan pertama kita hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Oke, nanti tolong dicatat dan dimasukkan ya. Ya, Bu. Oke, kalian sebelumnya sudah pernah tahu apa itu ornamen atau sudah pernah melihat ornamen dalam kehidupan sehari-hari kalian? Saya, Bu. Ya, coba. Saya pernah melihat ornamen di piring-piring, Bu, di gelas, dan di vas bunga, dan lain-lain. Iya. Jadi ornamen itu bisa diterapkan di berbagai macam media ya. Ya, Bu. Oke, contoh terdekat kita ada ornamen ini, contohnya ini di baju dari adik siapa namanya tadi? Selma, Bu. Oke, coba berdiri. Perlihatkan pada teman-teman bahwa ini adalah contoh dari ornamen dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu adalah jenis motif dari ornamen yang vegetal. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, untuk manfaat dalam pembelajaran ornamen kita ini, yang pertama kita dapat memberikan kesan estetika pada ornamen yang akan kita buat. Terus yang kedua, kita mampu memperkenalkan kekayaan alam flora dan fauna. Oke. Sekarang untuk tujuan pembelajaran kita, pertama, kalian dituntut mampu menjelaskan pengertian dari ragam hias atau ornamen. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi unsur gambar dari ornamen itu sendiri. Dan yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi prosedur berkarya dalam proses pembuatan ornamen. Ya, Bu. Ya, Bu. Untuk sekarang ini, tunggu, pas dulu tugas. Nantinya dalam proses pembelajaran kita ini, saya akan memberikan kalian tugas secara individu. Kalian harus membuat desain dari ornamen jenis hewan atau animal. Ya. Jadi baru hewan dulu ya. Nanti setelah itu kita akan menggabungkannya dengan yang motif lain. Ya, Bu. Oke. Sekarang kita masuk ke materi. Kita masuk ke pengertian ornamen. Ornamen itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti, maksudnya yang arti ornamen itu sendiri berasal dari bahasa Yunani ornare atau artinya hiasan atau menghias. Ornamen itu sendiri didapat dari proses menstilisasi. Kira-kira ada yang tahu apa itu stilisasi? Belum tahu, Bu. Oke, stilisasi itu adalah proses mengubah, menyanggah, atau menyederhanakan dari bentuk asli ke bentuk yang diinginkan. Ya, contohnya adik siapa? Velma. Ya, Velma ini ingin membuat motif dari motif bunga. Nantinya di motif bunga ini kalian adik Velma akan menyederhanakan menjadi kayak bentuk bunga ini dipisah-pisah seperti itu. Ya, Bu. Bisa dan diselipkan motif lain. Oh, ya, Bu. Ya, paham sampai sini? Paham. Oke. Ada juga yang berpendapat
dari karya seni itu sendiri. Ya. Berikut fungsi ornamen. Fungsi ornamen ada 3. Pertama, sebagai ragam hias murni dan ragam hias simbolis serta konstruktif. Untuk yang ragam hias murni itu dia lebih mementingkan aspek penampilan untuk memperindah suatu benda yang diterapkan ornamen itu sendiri. Ya. Kalau untuk yang simbolis, dia lebih memiliki makna atau arti dari tiap ornamen yang dibuat. Biasanya ornamen seperti itu terdapat pada benda-benda pusaka yang digunakan dalam proses upacara adat dan sebagainya. Jadi ornamen itu dibuat bukan semata-mata untuk hiasan saja, tetapi dia memiliki makna yang berhubungan dengan keagamaan, religi seperti itu. Terus untuk konstruktif, dia lebih ke pilar-pilar bangunan. Jadi menghias atau memberikan ornamen pada pilar-pilar bangunan itu sendiri. Dia selain untuk memberikan hiasan, dia juga bisa terkadang dalam ornamen yang dibuat pada pilar-pilar emas seperti itu, dia juga memiliki arti. Tergantung dari orang yang meminta untuk, entah itu tuan dari rumah tersebut ingin rumahnya itu kayak memiliki pilar dan diberi ornamen dengan arti tersendiri. Terus kita masuk pada perbedaan motif, pola, dan ornamen. Ada yang tahu apa itu perbedaan motif, pola, dan ornamen? Coba siapa? Motif dulu, ayo. Siapa yang tahu motif? Ya, Motif itu silakan. ada beragam-ragam, Bu. Ada motif hewan, motif tumbuhan, motif manusia, dan motif lainnya. Oke, terus kalau yang pola, coba kau. Pola, apa yang kau tahu tentang pola? Belum tahu, Bu. Kalau ornamen, tidak apa-apa, tidak perlu takut untuk menyebutkannya. Nanti kita sama-sama akan meluruskannya. Kalau sekarang pola. Ya, ayo cepat. Apa? Kalau ornamen, Bu, Ya. itu contohnya motif yang sudah contohnya seperti yang Ibu katakan tadi, itu contohnya motif bunga tetapi yang sudah disederhanakan seperti itu, Bu. Ya. Oke. Seperti yang telah distilisasi. Ya. Ya, benar. Pertama untuk motif, saya luruskan ya. Ya. Motif itu didapat dari unsur garis. Jadi motif itu terbentuk dari unsur garis. Kalau untuk pola itu didapat dari motif yang dibuat secara berulang. Oh, contohnya seperti sana, Bu. Yang berulang itu. Iya, motif secara berulang. Ini bisa juga jadi contohnya. Coba berdiri. Nah, di sini. Ini kan ada motif pengulangan. Di sini ada bunga. Jadi dibuat secara berulang. Ya, Bu. Dibuat secara berulang, jalin menjalin, selang menyilang. Kalau untuk selang menyilang kan bisa kayak misalnya di sini, tolong dihapus dulu papannya, minta tolong. Kalau untuk yang selang menyilang itu
gambarnya juga berapa, seperti itu. Ya. Dan kita kemudian bisa membuat sketsa untuk bisa menggabungkannya motif satu dengan motif yang lain, atau motif satu dengan motif yang lain. Terus yang terakhir, ini adalah yang paling menentukan hasil akhir dari ornamen yang kita buat, yaitu menerapkan warna. Jadi kalau penerapan warnanya sangat baik, maka ornamen itu sendiri juga akan terlihat sangat indah. Orang memandang juga senang. Ya. Oke. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Iya. Coba apa yang ingin ditanyakan dalam materi kita hari ini? Ibu, mengapa orang harus belajar tentang ornamen? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Kita yang kita dapat dari belajar ornamen ini, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ornamen itu kan menghias. Ya. Nantinya setelah belajar ini kita akan tahu dan memahami cara menghias suatu karya itu agar terlihat lebih indah itu seperti apa. Ya. Dan motif yang nanti diterapkan itu jenisnya apa, dan bagaimana cara penggabungannya dengan motif yang lain, seperti itu. Ya Bu. Oke. Sekarang saya akan memberikan kalian tugas